Hey Gators, pada video kali ini saya akan membahas analisis waktu dalam konteks rantai pasok, identifikasi, dan perbaikan proses. Analisis waktu dalam rantai pasok adalah upaya sistematis untuk mengevaluasi dan memahami sejumlah metrik yang berkaitan dengan waktu. Metrik-metrik ini melibatkan aspek-aspek seperti lead time atau waktu tunggu, siklus waktu produksi, waktu pengiriman, dan waktu penyelesaian tugas atau proses tertentu. Analisis waktu ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi proses atau langkah-langkah yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diinginkan dan mungkin menjadi hambatan dalam rantai pasok. Pertama adalah lead time atau waktu tunggu. Lead time adalah interval waktu antara pemesanan produk atau bahan dan saat produk atau bahan tersebut tiba di tangan pelanggan atau di titik akhir dalam rantai pasok. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan, persiapan produksi, pengiriman, dan waktu dalam perjalanan. Analisis lead time membantu organisasi memahami seberapa cepat mereka dapat merespon permintaan pelanggan dan mengevaluasi efisiensi proses mereka. Yang kedua adalah siklus waktu produksi. Siklus waktu produksi adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu siklus penuh produk, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk jadi. Siklus waktu produksi yang optimal sangat penting untuk menjaga ketersediaan produk dan memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga adalah waktu pengiriman. Waktu pengiriman adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk dari pabrik atau gudang ke pelanggan atau titik distribusi. Analisis waktu pengiriman membantu mengidentifikasi aspek-aspek dalam rantai pasok yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman. Ini termasuk pemilihan rute pengiriman, manajemen transportasi, dan efisiensi dalam proses distribusi. Pemahaman yang baik tentang waktu pengiriman membantu organisasi memenuhi janji pengiriman kepada pelanggan dan mengoptimalkan operasi mereka. Yang keempat, waktu penyelesaian tugas atau proses tertentu. Dalam rantai pasok, terdapat berbagai tugas dan proses yang harus diselesaikan, mulai dari pemrosesan pesanan hingga produksi dan distribusi. Analisis waktu penyelesaian tugas atau proses tertentu membantu organisasi mengidentifikasi bottleneck atau titik-titik dalam rantai pasok di mana waktu penyelesaian lebih lama dari yang diinginkan. Dengan mengidentifikasi proses yang memerlukan peningkatan, organisasi dapat merancang strategi perbaikan yang spesifik. Yang kelima, identifikasi hambatan dan perbaikan. Analisis waktu membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memperlambat operasi dalam rantai pasok. Hal ini mencakup proses yang tidak efisien, koordinasi yang kurang baik antara berbagai tahap dalam rantai pasok, atau ketidaksempurnaan dalam manajemen persediaan. Setelah hambatan diidentifikasi, organisasi dapat merancang dan menerapkan strategi perbaikan yang sesuai. Yang keenam, peran sistem informasi rantai pasok atau SCM. Sistem informasi rantai pasok atau SCM memainkan peran kunci dalam analisis waktu. SCM membantu mengumpulkan data kinerja secara otomatis dari berbagai titik dalam rantai pasok. Dengan data yang akurat dan real time, organisasi dapat melihat waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap dalam rantai pasok dan mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. Yang ketujuh, manfaat analisis waktu. Manfaat utama dari analisis waktu adalah peningkatan efisiensi dan responsivitas rantai pasok. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan waktu, organisasi dapat meningkatkan waktu tanggapan terhadap permintaan pelanggan, mengurangi lead time, dan memastikan pengiriman tepat waktu. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, tetapi juga membantu dalam meminimalkan biaya dan meningkatkan daya saing. Yang kedelapan, implementasi strategi perbaikan. Hasil dari analisis waktu membentuk dasar untuk implementasi strategi perbaikan. Organisasi dapat mengadopsi perubahan dalam proses, teknologi, atau kebijakan operasional untuk mempercepat waktu siklus dan meningkatkan efisiensi. Proses ini memerlukan koordinasi antara berbagai fungsi dalam organisasi dan mungkin memerlukan investasi dalam teknologi yang mendukung perbaikan kinerja. Analisis waktu bukan hanya tentang mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan organisasi peluang untuk terus beradaptasi dan meningkatkan rantai pasok mereka. Dengan mengoptimalkan waktu dalam setiap tahap, organisasi dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat
meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan efisien. Analisis biaya dalam konteks rantai pasok Analisis biaya dalam konteks rantai pasok, optimalisasi, dan efisiensi operasional. Analisis biaya dalam rantai pasok melibatkan peninjauan mendalam terhadap semua biaya yang terkait dengan operasi. Ini mencakup biaya pengadaan bahan baku, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya transportasi, biaya manajemen tersedia, dan biaya lain yang mempengaruhi rantai pasok secara keseluruhan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi area di mana biaya dapat ditekan atau dikelola lebih efisien, mendukung tujuan efektivitas operasional dan keberlanjutan keuangan. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Penilaian kualitas dan harga analisis biaya dimulai dengan peninjauan pengadaan bahan baku. Organisasi memeriksa kualitas bahan baku yang diperoleh dan membandingkannya dengan harga yang dibayar. Pemilihan pemasok dan negosiasi harga yang efisien dapat mengurangi biaya pengadaan. Yang kedua, biaya produksi. Efisiensi proses produksi. Analisis biaya mencakup evaluasi efisiensi proses produksi. Organisasi meninjau langkah-langkah produksi untuk mengidentifikasi area di mana waktu atau sumber daya yang terlalu banyak digunakan. Peningkatan efisiensi dalam produksi dapat mengurangi biaya per unit. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Manajemen persediaan analisis fokus pada biaya penyimpanan yang terkait dengan persediaan barang jadi dan bahan baku. Strategi manajemen persediaan yang efektif, termasuk penggunaan teknologi otomatisasi dan metode just-in-time, dapat membantu mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat, biaya transportasi. Optimalisasi rute dan transportasi. Biaya transportasi menjadi fokus analisis dengan mengevaluasi rute pengiriman dan penggunaan moda transportasi. Pemilihan rute yang optimal, negosiasi kontrak pengiriman, dan manajemen armada yang efisien dapat mengurangi biaya transportasi. Kelima adalah biaya manajemen persediaan. Teknologi manajemen persediaan, penggunaan sistem informasi rantai pasok SCM membantu mengelola persediaan secara efisien. Analisis ini mengevaluasi efektivitas teknologi dan metode yang digunakan dalam manajemen persediaan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan ketepatan persediaan. Yang keenam, biaya terkait rantai pasok pengelolaan subkontraktor dan mitra bisnis organisasi, meninjau biaya yang terkait dengan subkontraktor dan mitra bisnis dalam rantai pasok. Yang ketujuh, identifikasi dan prioritasi perbaikan. Analisis biaya memberikan pemahaman mendalam tentang struktur biaya rantai pasok. Setelah identifikasi area dengan potensi penghematan, organisasi dapat merancang strategi perbaikan yang sesuai. Yang kedelapan, penggunaan sistem informasi rantai pasok atau SCM. Pemantauan real-time sistem informasi rantai pasok memberikan visibilitas real-time terhadap kinerja rantai pasok dan biaya terkait. Analisis biaya pendukung oleh data yang akurat dan dapat diakses secara cepat, membuat keputusan berbasis bukti. Yang kesembilan, integrasi strategi berkelanjutan. Efisiensi dan berkelanjutan, analisis biaya dapat diintegrasikan dan strategi berkelanjutan. Yang kesepuluh, pembelajaran dan adaptasi. Siklus pembelajaran berkelanjutan, analisis biaya tidak hanya merupakan langkah satu kali. Organisasi perlu membangun siklus pembelajaran berkelanjutan di mana hasil perbaikannya dievaluasi secara teratur. Oke, Gators, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.